guys, kembali lagi di channel gue Sisur ya. Karena gue gabut dan kebetulan gue kehabisan konten nih. Ayo kita challenge orang-orang random di sini buat menjawab pertanyaan dari gue. Dan apabila yang bisa menjawab pertanyaan gue, akan gue kasih hadiah dari gue. Oke, ayo mari kita let's go. Guys, ini ada orang random nih. Kita tanya ini ya, siapa tahu dia bisa menjawab pertanyaan kita. Ayo. Halo Bra, dengan nama siapa? Halo, nama saya Farhan Zero. Ikut challenge kita enggak? Terus saya ada pertanyaan, boleh dipilih, nanti kalau misalnya jawabannya benar, boleh lagi yang dapat buat saya. Boleh dipilih. Mau dibuka pertanyaannya? Pengertian wawasan Nusantara. Menurut kakak, pengertian wawasan Nusantara itu apa? Menurut saya tuh dari bahasa Jawa, wawas itu pandangan, sedangkan Nusa itu satu kesatuan, sedangkan antara itu dua, dimana dua kan. Jadi wawasan Nusantara itu pandangan negara Indonesia terhadap dirinya sebagai negara kepulauan yang di dalamnya banyak aspek-aspek. Oh gitu. Untuk lebih jelasnya kita lihat di penjelasan berikut. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawas berasal dari kata bahasa Jawa yang artinya pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Sedangkan Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua samudra dan dua benua. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wah, kakaknya benar nih menjawab pertanyaannya. Senang nggak kak? Oh, senang banget dong. Oh, benar ya, saya ambilin hadiahnya. Iya. Kameramen tolong dong pegangin. Kamu milih angka 2. 1 sampai 2, milih angka berapa? Angkat dua aja deh. Angka 2. Selamat, kamu mendapatkan HP. Ya, terima kasih ya kak. Semoga bermanfaat, guys. Yeah. Hey guys, tadi gue masih banyak banget nih. Ayo kita cari orang lain lagi yuk. Yuk. Orang lain tuh. Kak. Oh maaf, lagi dengerin suka bagi dua nih. Bagi dua, suka bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama si kau bagi dua, tidak naik juga tekan kau. Maaf mas, tadi bercanda doang. Oh iya deh, nggak apa-apa deh. Saya ada challenge nih buat sesi kita. Ada mau nggak ikut challenge saya? Mau dong. Silakan dipilih nomornya. Wah, ini dapat nomor 2. Buka dong deh. Tujuan wawasan Nusantara. Menurut tadi di wawasan Nusantara itu gimana? Kalau setahu sih ada dua gitu mas, di dalam sama di luar. Kalau di luar itu menjamin kepentingan nasional di era globalisasi, terus melaksanakan ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian sosial, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan sikap saling menghormati gitu. Kalau di dalam itu gimana ya mas? Kok aku bang? Kalau yang di dalam itu setahu kayak menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Ya setahu itu doang sih mas. Oh, untuk lebih jelasnya bisa lihat di bawah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kepentingan golongan, suku bangsa, atau daerah. Selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, keberadaan kepentingan tersebut akan tetap diakui. Tujuan wawasan Nusantara dibagi menjadi 2, yaitu ke dalam dan keluar. Ini bentar. Ini hadiahnya, ambil. Kameramen tuh. Oh, hadiahnya. Ada dong. Benar ya. Bentar, ada lagi. Wow. Nah, tadi mau punya hadiah apa nih dari Mas? Ini dong. Wah, itu di dalamnya tuh ada nominal 1 juta rupiah. Selamat adek. Makasih kak. Masa budak? Ayo mari kita cari orang lain lagi. Pertanyaan gue masih banyak nih. Yuk. Tuh ada orang. Ayo kita kagetin guys. Sekali-sekali gitu kan, ya kan? Ayo. Halo Pak. Makasih mas. Saya ada challenge buat siswa sekitar. Mau ikutan enggak? Mas apaan nih? Ada deh, nanti ada hadiahnya kok. Ayo kita yuk. Pilih yuk. Nomor 4.
Fungsi wawasan Nusantara. Menurut Ade, fungsi wawasan Nusantara itu kayak gimana? Setahu fungsi wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Udah sih itu aja. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa di video ini. Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wah, lagi-lagi jawaban kakak ini benar nih. Ternyata murid-murid sini benar-benar semua ya. Ayo kita kasih aja ya. Bentar ya. Kakak mau pilih case atau bibit? Case aja deh. Oh, case. Nih. Di kelingan ini. Nah, cek sendiri. Ini ada tolong 110 ribu. Berapa? Terima kasih, Mas. Terima kasih ya. Hadiah masih ada 2, tapi ya badan gue udah capek. Tapi apa yuk? Beda orang, ayo. Nah, tuh. Ayo kita tanyain. Ini Kak, kenapa? Saya lagi mencari semua orang sosial di sini. Mau ikutan enggak? Ada tenis nih. Boleh. Ada dia juga. Ini silakan dipilih pertanyaan dari saya. Nanti kalau bisa menjawabnya, maka mendapatkan hadiah dari saya. Silakan dipilih yuk. Ada nomor 3. Lihat pertanyaannya ya guys. Implementasi wawasan Nusantara. Menurut kakak, implementasi Nusantara itu kayak gimana sih? Jadi penerapan implementasi wawasan Nusantara itu ada di beberapa bidang. Nah, yang pertama itu implementasi wawasan Nusantara di bidang ketahanan bisa dilakukan dengan membentuk sikap atau kepribadian diri dalam membela tanah air. Yang kedua di bidang politik itu kayak pas pemilihan pemilu, menjunjung tinggi nilai keadilan. Yang ketiga implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi, kayak pemanfaatan kekayaan alam Indonesia sebagai melakukan pelestarian alamnya. Yang keempat itu di bidang sosial, itu menghormati dan menghargai keagamaan dan perbedaan yang ada. Itu kayaknya Kak. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat di video ini. Implementasi wawasan Nusantara. Beberapa penerapan wawasan Nusantara diantaranya yaitu 1. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara di bidang politik. Contohnya pelaksanaan pemilu yang dilakukan dengan demokratis yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungannya. Yang keempat, implementasi di bidang sosial dengan menghargai dan saling menghormati adanya perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia. Wah, ternyata murid sini pintar ya. Dari tadi kok pertanyaannya pada benar semua. Bentar ya, saya bikin aja dulu ya kak. Ini kameramen tolong pegangin. Nah, ini maaf ya kamu akhir terakhir jadi ada cuma sedikit. Ada sedikit nih. Terima kasih ya kak. Iya dong. Sama apa sih kak? Untuk challenge hari ini kita tinggal 1 pertanyaan lagi. Buat siapa ya? Ayo kita cari yuk. Ini ada orang main game nih. Ayo tanyain yuk. Mas, lagi ngapain mas? Lagi main game. Oh, lagi main game. Main apa tuh? Main apa ini? Ya puzzle. Oh, puzzle. Wah, keren juga ya. Biasanya kan di era sekarang kan pada mainnya up. Kenapa main up? Burik soalnya. Gak mau. Oh, burik. Mas, saya ada challenge nih mas. Mau ikutan nggak mas? Iya ada pak. Nih, ada challenge nih. Ada pertanyaan. Kalau mas bisa jawab, dapat hadiah dari saya. Mau nggak? Oke. Nah, coba dibuka. Hakikat wawasan Nusantara dan asas wawasan Nusantara. Menurut mas, hakikat wawasan Nusantara dan asas Nusantara itu kayak gimana sih mas? Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan
Nusantara. Jadi, tiap warga negara harus bertindak secara utuh demi kepentingan nasional. Nah, sedangkan asas-asas wawasan Nusantara itu ada 6. Yang pertama itu asas solidaritas, yang kedua asas kejujuran, yang ketiga asas kesamaan tujuan, yang keempat asas keadilan, yang kelima asas kerjasama, yang keenam itu asas kesetiaan. Nah, ya. Oh gitu. Oke Mas. Untuk lebih jelasnya dari penjelasan video berikut. Hakikat dan asas wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam arti cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas-asas wawasan Nusantara sendiri ada 6, yaitu 1. Kepentingan yang sama, 2. Keadilan, 3. Kejujuran, 4. Solidaritas, 5. Kerjasama, dan yang keenam yaitu kesetiaan. Pertanyaan yang saya berikan, oh bisa benar sih Mas? Kok Mas pinter banget sih? Ya kan itu kan dasar-dasar gitu, jadi semua orang tahu lah pastinya. Oke. Makasih ya, Mas. Makasih ya Mas. Ya, duluan ya Mas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Thank you for watching.